Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto kembali ke angka 2 triliun dolar atau naik sekitar 2,63%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 43.900-an, Ethereum 3.128, BNB 413 dolar, XRP 0,83, Cardano 1,15 dolar, Terra Luna 93 dolar, Solana 103 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 86,19 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 9%. Top performernya adalah Solana dengan kenaikan 9,17% ke 103,46 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Russia's energy chief says it will accept Bitcoin for oil and gas. Jadi ini disebutkan langsung oleh ketua Federasi Energi di Rusia, namanya Pavel Zavalny. Dia mengatakan bahwa mereka sedang mengkaji kemungkinan untuk menerima Bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran oil atau minyak dan gas mereka. Tapi hanya khusus untuk friendly countries atau negara-negara yang bersahabat seperti China dan Turki. Walaupun menurut saya negara-negara yang bersahabat itu tidak banyak ya. Mungkin sekarang bagi Rusia, karena yang tidak bersahabat tentunya sekarang banyak ya. NATO, Amerika Serikat, Ukraina itu semuanya udah tidak bersahabat lagi. Sekarang yang bersahabat tentunya China, Turki itu udah pasti gitu ya. Dan kalau memang gitu ya, kita melihat nanti Bitcoin dijadikan alat pembayaran transaksi mereka untuk oil dan gas, ini menurut saya adalah sebuah katalis yang besar gitu guys. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa transaksi minyak dan gas antar negara itu jumlahnya atau nominalnya itu gede banget guys, besar banget. Jadi kalau misalnya Bitcoin dijadikan alat pembayaran, apa yang harus mereka lakukan? Tentunya harus mereka membeli dulu Bitcoin, baru bisa dijadikan alat transaksi, gitu kan? Nah, ketika mereka membeli dengan jumlah nominal yang besar, apa yang terjadi? Tentunya market akan kembali rally ke atas. Namun tentunya yang perlu menjadi catatan adalah sekarang ini baru sekedar wacana gitu guys. Belum tentu terjadi karena tentunya alternatifnya masih banyak gitu guys. Bisa jadi mereka kalau misalnya ke Cina ya pakainya yuan gitu atau pakainya ruble. Masih banyak alternatif lain selain Bitcoin tentunya. Tapi ya ini ada kemungkinan karena ini disampaikan langsung oleh Ketua Federasi Energi dari Rusia. Jadi ya mudah-mudahan saja guys bahwa Bitcoin akan dijadikan alat pembayaran untuk minyak dan gas mereka. Apakah menurut kalian ada probability, apakah ada kemungkinan bahwa Bitcoin akan dijadikan alat transaksi nih guys untuk oil dan gas di Rusia? Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan di sini Bitcoin hits 44K but traders want to see a few daily closes here before a move higher. Jadi ini saya juga pribadi setuju gitu guys. Ketika kita melihat breakout dari sebuah pattern, maka yang perlu kita tunggu berikutnya adalah semacam konsolidasi atau retest. Kita jangan buru-buru mengatakan bahwa oh kita udah pasti bullish karena kita udah breakout. Karena yang biasanya terjadi adalah kita bisa jadi mendapati semacam fake breakout. Makanya kita perlu tunggu yang namanya konsolidasi terlebih dahulu, kemudian kita juga menunggu retestnya, baru dari sana kita mungkin masuk. Nah, disampaikan oleh beberapa analis di luar, pertama dari si Reg Capital, bahwa sebenarnya menurut Reg Capital itu kita sekarang udah breakout nih dari ascending triangle-nya. Tetapi yang masih perlu dia lihat adalah Bitcoin needs to flip 44K into support, alias dia pengen ngelihat area yang sebelumnya menjadi major resistance, yaitu kurang lebih di sekitar 44.000, itu dia pengen ngelihat sekarang dijadikan area support. Caranya untuk melihat seperti itu gimana? Kita harus breakout dulu dari di atas 44.000, kemudian kita mampu konsolidasi di kurang lebih area tersebut, menandakan bahwa market mampu menerima harga di kurang lebih 44.000, dan dari situ baru mungkin dia lebih confidence mengatakan bahwa kita akan kemungkinan bergerak lebih tinggi ke atas, gitu ya. Kemudian yang kedua juga ada beberapa menyebutkan kita juga ada breakout dari semacam triangle di sini, namun kita akan menghadapi lagi resistance di sekitar 44.000 dan sebagainya. Jadi ini juga ya kurang lebih lah dengan analisa kita gitu ya.
Nah, yang berikutnya ini dari Will Clemente. Dia juga pribadi masih sedikit skeptis ya guys dengan pergerakan Bitcoin sekarang ini. Menurut dia, short-term holder cost basis at 46k. Still waiting for this to be reclaimed to get too excited. Jadi menurut dia belum benar-benar akan bersemangat gitu ngelihat pergerakan Bitcoin yang naik sebelum kita reclaim atau breakout di atas 46.000. Nah, pertanyaannya kenapa 46.000 gitu kan? Karena dia mengacu kepada data on-chain cost basis yang dia jadikan seperti moving average di sini. Nah, secara data historis kalau kalian perhatikan memang garis ini cukup akurat ya dalam menilai tren di Bitcoin. Setiap kali garis ini berada di bawah harga Bitcoin itu berarti kita dalam keadaan bullish. Kalau misalnya garis ini di atas harga Bitcoin, cenderung kita dalam keadaan bearish. Dan sekarang kita itu masih di bawah garis ini guys, yang berarti itu masih dalam keadaan bearish. Dia baru akan benar-benar flip ke arah bullish ketika kita udah breakout di atas 46.000 gitu ya. Jadi dari sini kita juga bisa melihat guys bahwa dari satu analis ke analis lain itu mempunyai pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan kalau kita udah breakout di atas 43.000 udah pasti kita akan bull, kita akan reversal. Tapi ada yang bilang juga 44 paling penting, ada yang bilang 46, ada juga yang bilang 50. Sebelum 50 di reclaim kita nggak akan reversal dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya hal ini kita juga perlu tahu bahwa masing-masing dari kita harus melakukan analisa sendiri-sendiri. Karena kalau kalian lihat dari orang lain punya, kalian bakalan bingung mau ikut punya siapa nih. Gitu kan? Mau ikut punya siapa? Analisa setiap orang beda-beda, gitu kan? Kalau kalian melakukan riset sendiri, makanya sering disebutkan do your own research, guys. Kenapa? Sering dipesan seperti itu. Kalau kalian lakukan analisa sendiri, yang pertama yang terjadi adalah kalian mandiri. Kalian tidak akan bergantung ke siapapun. Yang kedua, kalian tidak akan panikan. Kadang-kadang saya lucunya gini, ketika harga Bitcoin bergerak, walaupun cuma sedikit ya, dan kadang-kadang kan tidak sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya kalian lagi buy malah turun, kalian lagi sell malah naik gitu kan. Nah, baru naik 5% atau turun 5%, kalian udah panikan gitu. Kok ini gimana nih kok? Kok turun kok? Saya nyangkut kok. Atau kok ini kok naik kok? Ya kan? Saya juga nyangkut nih di BTC down misalnya. Harus ngapain kok? Nah, itu udah menunjukkan ke saya bahwa kalian sama sekali tidak melakukan analisa gitu. Kalian hanya tunggu disuapin aja, ngikut aja, orang bilang A, kalian ikut A, orang bilang B, kalian ikut B. Jangan sampai seperti itu, karena secara mental kalian mungkin tidak akan mampu menahan gitu. Jadi yang pertama, kalian akan mandiri, yang kedua, kalian tidak akan panikan, yang ketiga, kalian akan mengerti segala sesuatu yang kalian lakukan. Mengertinya dalam hal artian apa? Kalian akan tahu kenapa saya harus masuk di angka ini. Kenapa saya harus memerhatikan angka ini? Kenapa saya harus keluar di sini? Titik invalidasinya di sebelah mana? Kalau kalian mengerti semuanya, kalian punya gambarannya, kalian tidak akan panikan. Oke? Dan kalian juga tidak perlu lagi harus setiap hari ngelihat punya orang lain analisanya seperti apa. Boleh-boleh aja, sah-sah saja kalian melihat banyak technical analis menyampaikan informasi mereka. Tapi jadikan saja informasi dari kami ini tambahan gitu guys. Siapa tahu ada dari kalian yang miss. Oh iya ya ada ini ya. Oh iya ada itu ya. Itu aja gitu guys. Yang baik diambil, yang nggak baik ya nggak usah diambil gitu. Yang pada intinya juga ya kalian harus melakukan riset sendiri. Itu yang terpenting menurut saya. Oke? So yang terakhir, saya cuma pengen pesan aja untuk kalian yang masih mempunyai koin-koin atau aset-aset kripto yang sekarang lagi nganggur gitu. Lebih baik menurut saya kalian masukin saja ke Bybit. Karena di Bybit ya ada fitur staking fleksibel. Berbeda dengan staking biasa, kalau staking biasa, aset kalian bakalan di-lock selama beberapa waktu. Tapi kalau staking fleksibel, kapanpun kalian mau pakai uangnya atau asetnya, itu kalian bisa langsung tarik. Jadi istilahnya kalian hanya nabung di Bybit, tapi dapat bunga gitu. Nggak diapa-apain ya dapat bunga. Karena ini kalau dibilang staking yang tidak termasuk staking, karena stakingnya biasanya harus di-lock. Gitu ya, kayak deposito. Deposito kan juga harus di-lock. Alias dana kalian terkunci, ngendap gitu kan. Tapi kalau di sini, ya kalian istilahnya kayak nabung aja, tapi dapat bunga gitu. Oke? Bahkan USD itu APY-nya 20% guys. Kalau kalian punya USDT itu 3%, USDC 2,5%. Kalau kalian pengen BUSD juga lumayan besar, 4,5%. Atau kalian pengen koin-koin lain, BTC, Ethereum, yang lain sebagainya juga banyak di sini. Jadi kalau kalian belum punya akun Bybit, silahkan kalian daftar dulu di kolom description di bawah linknya. Karena kalau kalian daftar dengan link tersebut, kalian akan berkesempatan mendapatkan reward hingga $600, yang berarti kurang lebih 9 jutaan gitu ya. Tapi itu dengan syarat tertentu, kalian bisa cek aja nanti ketika kalian udah daftar gitu ya. So,
Itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, yang kita bisa ketahui sekarang dari daily chart adalah tentunya Bitcoin sekarang berada di kurang lebih 43.900-an. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita berada di ascending triangle, oke, maka sekarang ini kita sedang nge-retest upper trend line-nya, guys. Oke, ini adalah area yang berkali-kali mereject harga Bitcoin. Akan sangat penting bagi kita tentunya untuk kembali breakout di atas area ini, kemudian konsolidasi di atas. Seperti yang tadi disampaikan juga di artikel kedua, bahwa kita jangan sampai hanya melihat breakout-nya saja, kemudian langsung overconfidence mengatakan, wah kita udah pasti akan reversal. Yang kita tunggu berikutnya adalah apa? Konsolidasi atau retest ke area major resistance berikutnya, yang harusnya sekarang kita flip menjadi area support. Nah, dari sini baru kita masuk ke market. Itu adalah cara yang paling konservatif dan paling aman menurut saya, gitu ya. Dan tentunya selama kita bermain di pattern ini, guys, selama kita belum breakout ataupun breakdown, maka selalu saja ada kemungkinan atau probabilitas bahwa kita akan kembali revisit ke lower trend line-nya. Itulah kenapa sampai sekarang pun saya masih yang kayak oke, Bitcoin terus merangkak naik, tetapi kita harus tetap waspada gitu bahwa ada kemungkinan kita akan mendapatkan semacam rejection. Segala kemungkinan masih bisa terjadi sekarang. Tetapi kalau misalnya kalian yang lebih percaya bahwa kita sekarang berada di symmetrical triangle, maka bisa jadi menurut kalian sekarang kita udah breakout gitu kan? Bisa jadi. Nah, seperti ini. Ya kan? Tapi kalau saya pribadi, saya udah jelaskan juga di beberapa video saya sebelumnya bahwa saya pribadi lebih prefer menganggap ini sebagai ascending triangle gitu. Oke, yang dimana sekarang berarti kita masih dalam tahap retest upper trend line-nya. Itulah kenapa saya dari kemarin nadanya masih kayak skeptis gitu guys. Saya tidak mengatakan bahwa kita akan drop, tetapi saya tetap waspada gitu dengan segala kemungkinan yang ada. Walaupun dari indikator tentunya juga kita mendapatkan adanya indikasi positif di daily chart bahwa kita sekarang udah breakout dari symmetrical triangle yang tercipta di indikator RSI gitu ya. Yang juga tentunya bisa memicu momentum bullishnya kembali dan kita mungkin akan kembali revisit ke area overbought di sekitaran 70 sampai 80-an. Gitu ya. Jadi itu dari segi time frame daily chart. Nah, yang perlu kalian ingat juga bahwa di weekly chart sekarang kita terlihat sudah breakout dari di atas key levelnya yang berada kurang lebih di 42.500 sampai 43.000. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah nanti closing weekly candle kita akan mampu stay di sekitaran area di sini? Nah, kalau kita mampu stay di kurang lebih area 43 sampai 44.000 ketika nanti closing weekly candle, itu menurut saya adalah indikasi juga yang bullish gitu ya. Dan yang hanya perlu kita tunggu lagi adalah breakout dari ascending triangle-nya, kemudian konsolidasi di atas area tersebut, dan saya pribadi mungkin akan ikutan masuk lagi ke market. Jadi dengan adanya closing candle di atas area ini, diikuti juga dengan breakout di atas ascending triangle, menurut saya udah cukup bukti atau indikasi bagi saya untuk mengatakan sepertinya market akan naik lebih tinggi. Dan untuk target berikutnya, kalau memang kita akan reclaim area di sini dan konsolidasi misalnya, target berikutnya akan kita pantau tentunya akan di sekitaran 50 sampai 51 ribu untuk weekly chart ya, karena area key level di weekly chart setelah area 42 ribuan di sini itu adalah sekitaran 50 sampai 51 ribu. Tapi itu dari segi weekly chart. Nah, kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, mungkin 1 hour chart atau 15 minute chart, sebenarnya belum banyak yang berubah guys. Belum banyak yang berubah sebenarnya. Yang udah kita lewati tentunya adalah kita mendapati ascending channel di sini, yang sampai sekarang tentunya kita masih bermain di ascending channel tersebut. Itulah kenapa juga selama kita berada di ascending channel ini, selalu ada kemungkinan bagi kita untuk kembali mendapatkan rejection di upper trend line-nya, kemudian kembali drop dan bounce lagi, drop lagi, bounce lagi, selama kita berada di channel di sini. Dan juga kita recap dulu, kemarin kita juga udah mendapati beberapa pattern yang menghasilkan setup bagi kita, gitu ya. Yang pertama, di sini kita mendapati ada bull flag, kita masuk, oke. Kemudian kita ada mendapatkan falling wedge, kita masuk, ya kan? Nah, yang sekarang saya pribadi belum melakukan apapun. Kenapa? Karena patternnya belum ada lagi yang jelas gitu, guys. Kalau di sini kan jelas gitu ya, kita dapat bull flag. Di sini jelas kita dapat falling wedge. Tapi kalau di sini, menurut saya patternnya belum terlalu jelas, oke? Dan malah sekarang indikasinya apa?
di 15 minute chart malah nampak seperti double top gitu kan. Tapi tentunya ini masih terlalu prematur untuk kita sampaikan sekarang karena kita masih sideways saja di sini. Kita juga belum mendapatkan adanya konfirmasi dari segi price action bahwa para seller udah kembali masuk. Karena yang ada kita melihat kita terus merangkak naik ke atas gitu ya. Jadi belum ada indikasi apapun. Cuman tentunya kita perlu tetap waspada gitu ya. Jadi apa yang akan saya lakukan sekarang? Saya tetap akan lebih memilih menunggu terlebih dahulu gitu ya. Sebelum beberapa hal yang tadi saya sampaikan terjadi, kita breakout di atas ascending triangle, kemudian consolidate di atas. Dari sana mungkin baru saya akan masuk. Tapi kalau itu belum terjadi, maka saya akan lebih menunggu terlebih dahulu. Dan kalau misalnya senario yang berikutnya, senario yang lain yang terjadi apabila bukan bullish tapi malah bearish, alias kita malah mendapatkan breakdown dari ascending channel di sini, maka tentunya ini bisa menjadi juga salah satu setup untuk mungkin kemungkinan short gitu ya, kalau misalnya dikasih setup. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah. Ingat guys, sekali lagi namanya traders itu tidak harus setiap hari berada di market guys. Oke? Saya lebih memilih untuk menunggu mendapatkan pattern yang jelas seperti yang beberapa kali terjadi di sini. Oke, baru saya masuk karena dengan adanya hal tersebut probability win atau win rate saya itu akan lebih tinggi. Probabilitas kebenarannya itu lebih tinggi gitu daripada saya masuk ngasal-ngasal di sini. Oke? Kalau kalian buy di sini apa alasannya gitu kan? Tentunya tidak ada. Kalau kalian sell sekarang juga alasannya apa? Tentunya juga belum ada gitu. Jadi untuk sekarang menurut saya no trade zone gitu ya. Kita juga sekarang lagi retest area resistance. Segala kemungkinan masih ada dan kita perlu menunggu reaksi market ke depan seperti apa. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.